Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, namaku Tatia Naila dengan NIM 07011 282328 dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun angkatan 2023. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu bab dari buku Hukum Perburuhan karya Dr. Haji Kusbianto SHMHum dan Dian Hardian Silalahi SAMH dengan judul Sejarah Hukum Perburuhan di Indonesia. Riwayat hukum perburuhan tidak dapat dipastikan pada tahun berapakah hukum perburuhan itu dimulai. Secara eksplisit, kita dapat katakan bahwa hukum perburuhan itu dimulai pada zaman perbudakan. Sejarah hukum perburuhan yang telah berjalan beberapa masa yang dapat kita bagi menjadi 3 fase yang terdiri dari fase perbudakan, fase pekerjaan rodi, dan fase punel sanksi. Baiklah, kita masuk pada masa pertama yaitu zaman perbudakan. Orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain atau yang biasa disebut sebagai budak tidak memiliki hak apapun, bahkan hak atas hidupnya sendiri. Yang mereka miliki hanyalah kewajiban untuk melakukan pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah, dan semua petunjuk serta aturan dari pihak-pihak pemilik budak. Pemilik budak ini adalah satu-satunya pihak dalam hubungan antara pekerja dan pemberi pekerjaan yang memiliki segala hak. Namun, pemeliharaan para budak bukan kewajiban pemilik budak karena baik sosiologis maupun yuridis tidak ada aturan yang menetapkan. Usaha dari pihak yang ilegal untuk mendudukan para budak pada kedudukan manusia yang merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis seperti Javan Menzileven Genosket, nama baru bagi Java Benevolent Institution dari zaman pemerintahan Thomas Stamford Raffles antara tahun 18 dan 1824 tidak membawa hasil dalam penghapusan perbudakan. Barulah pada tahun 1854 dalam Regerins Reglement 1854 pasal 115 sampai 117 yang kemudian menjadi pasal-pasal 169 sampai 171 Indische Staatsregeling 1926 dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan. Kemenangan Orde Kemanusiaan atau Orde Keadilan dan Kebenaran baru merupakan kemenangan formil atas Orde Kezoliman. Nyatanya, proses penghapusan perbudakan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Laporan kolonial tahun 1922 adalah yang terakhir yang memuat sesuatu mengenai perbudakan, sehingga baru sesudah tahun 1922 itu dapat dikatakan di Indonesia resminya tidak terdapat perbudakan lagi. Selanjutnya adalah masa pekerjaan rodi. Sejak dulu kala, dari para penduduk, anggota suku atau anggota desa dimintakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk kepentingan mereka bersama dan untuk suku atau desa sebagai kesatuan, dan dilakukan juga untuk keperluan kerajaan. Pekerjaan yang mula-mula merupakan pembagian pekerjaan antara sesama anggota untuk keperluan dan kepentingan bersama, karena keadaan dan alasan berkembang menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang atau pihak lain dengan tidak dibayar upah. Company memanfaatkan rodi untuk kepentingannya sendiri seperti membangun benteng, jalan, pabrik, dan pekerjaan lainnya untuk kepentingan pekerja company. Pada saat Indonesia diduduki Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita dengan rodi yang dilakukan oleh Hendrik Willem Daendels pada tahun 1807 sampai 1811, yaitu dengan kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi. Rodi sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu rodi government, rodi untuk kepentingan government dan para pegawainya, rodi perorangan, rodi untuk kepentingan kepala-kepala dan pembesar-pembesar Indonesia, dan yang terakhir rodi desa, rodi untuk kepentingan desa. Selanjutnya adalah masa punel sanksi. Punel sanksi yaitu perburuhan biasa di mana pekerjaan dilakukan oleh buruh biasa dan di bawah pimpinan seorang majikan dengan mendapatkan upah. Mengenai perburuhan biasa ini, peraturan yang pertama-tama dikeluarkan pada tahun 1816 mengharuskan supaya semua perjanjian kerja didaftar oleh residen. Sebelum didaftar, para residen ini harus menyelidiki apakah pada waktu perjanjian kerja itu dibuat tidak dilakukan paksaan dan apakah syarat-syarat kerjanya cukup layak. Baiklah, dapat disimpulkan dari bacaan tadi bahwa pada masa perbudakan di Indonesia, para budak tidak memiliki hak dan sepenuhnya berada di bawah kendali pemiliknya. Pemerintah kolonial menetapkan beberapa peraturan yang mengatur kehidupan budak, seperti pembatasan jumlah dan perdagangan budak, serta pembebasan dengan kondisi tertentu. Upaya menghapus perbudakan dilakukan secara bertahap dan akhirnya dilarang secara resmi pada 1860, meskipun baru selesai sepenuhnya pada 1922.
Setelah perbudakan berakhir, muncul kerja paksa atau rodi yang diwajibkan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan kerajaan. Rodi secara resmi dihapus pada 1938 dan di beberapa wilayah baru benar-benar berhenti pada 1946. Kemudian, sistem penol sanksi mengikat buruh perkebunan dengan aturan yang ketat, yang memicu penyalahgunaan kekuasaan dan perlakuan tidak adil. Penol sanksi ini baru dihapus pada tahun 1942. Sejarah ini menggambarkan perjuangan panjang dalam hukum perburuhan di Indonesia untuk membebaskan buruh dari penindasan dan memperbaikan kondisi kerja. Demikianlah sedikit cerita tentang sejarah panjang perjuangan hukum perburuhan di Indonesia, dari masa perbudakan, kerja paksa, hingga sistem kerja dengan sanksi yang ketat. Perjalanan ini menunjukkan betapa pentingnya memperjuangkan hak dan martabat para pekerja. Semoga kita dapat menghargai dan terus mendukung keadilan di dunia kerja saat ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.